Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus semuanya, selamat datang kembali di Maliki Podcast. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani kali ini hadir di Maliki Podcast, yang dimana kan kita akan membahas sebuah tema yang sepertinya masih sangat relevan untuk diperbincangkan. Karena menurut data yang ada mulai 18 Oktober 2024, semua produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, karena kita akan membahas mengenai halal yang ada di Indonesia, kali ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua Halal Center yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Langsung saja kita sapa beliau, Ibu Eni Yulianti. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mas Jai. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwasannya Ibu saat ini khususnya di Indonesia itu semua produk harus ada label halalnya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ibu mengenai Halal Center UIN Malang itu seperti apa, kemudian juga program yang ditawarkan oleh lembaga Halal Center UIN Malang itu apa saja. Monggo silakan Ibu Eni. Baik, terima kasih Mas Jayid ya. Tentang program kalau misalnya program di Halal Center UIN Malang itu kita itu bertugas selain menghidupkan kajian-kajian halal di sivitas akademik kampus di UIN Malang, jadi di tingkat dosen, kemudian di tingkat mahasiswa, kajian-kajian halal kita semarakkan bukan kemudian berarti di tim Halal Center saja yang membahas itu, tetapi kita membuka diskusi, membuka jejaring, misalnya apakah di ekonomi, apakah khususnya di Bapak Ibu di syariah, ya, yang itu kemudian saya dengar memang ada taruhlah sampai kurikulum membahas tentang produk-produk itu halal, hukum-hukum halal yang ada di Indonesia. Kemudian misalnya tentang madhab-madhab ya, madhab-madhab yang kemudian ada Syafi'i, Hanafi yang memberikan menjadikan dasar untuk kita sebagai umat muslim, apakah di Indonesia maupun di forum internasional, ketika misalnya orang Indonesia ada di luar negeri, kita juga misalnya membuka diri. Kemarin itu kita karena alhamdulillah kalau misalnya di UIN Malang ini istilahnya itu gudangnya ulama ngoten nggih, gudangnya ulama, gudangnya yai, kajian di kita di syariah itu juga membahas itu kuat sekali. Artinya ketika di Indonesia seperti apa, tetapi kalau misalnya orang Indonesia yang ada di luar negeri dihadapkan dengan ketika mereka di sana minoritas, sebagai minoritas ada di luar negeri, apa yang perlu disikapi ketika susah untuk mencari produk makanan maupun minuman halal. Termasuk kita juga aktif memberikan istilahnya pendamping kita, pendamping halal kita di UIN Malang ini kurang lebih sudah tersebar sekitar 26 provinsi di Indonesia. Tersebar menyebar di mana-mana, karena kita kan mengadakan pelatihan-pelatihan sebagai pendamping itu gratis melalui online. Jadi kita share ada di IG, misalnya kita bisa setahun bisa 2 kali mengadakan pelatihan pendamping halal secara gratis yang bisa diikuti oleh siapa saja dengan minimal persyaratan adalah SMU, tingkat SMU. Jadi bisa boleh mahasiswa, boleh dari kalangan masyarakat luas boleh. Kemudian ketika mereka mengikuti pelatihan itu, mereka istilahnya diberikan akun untuk memberikan pendampingan halal kepada masyarakat ya. Tetapi istilahnya tentang tema halal ini, tentang hal halal ini, jika dari BPJPH, jadi dari Kemenak, kemudian sekarang meskipun tidak secara struktural seperti itu, pada saat presiden yang baru itu digeser, tidak di Kemenak, tidak di bawah Kemenak lagi, tetapi langsung di bawah presiden bahwa itu ada BPJPH, dan itu di UIN Malang, di UIN Malang ini telah
istilahnya telah diakui, disahkan, ada LP3H, kemudian ada LPH, kemudian ada lembaga pelatihan. Seperti itu. Tetapi nanti mungkin detailnya nanti ada. Siap, baik. Berarti memang Halal Center ini tidak hanya menyediakan penjaminan halal produk saja ya Bu, tapi juga ada yang namanya pelatihan, kemudian juga kajian-kajian yang dimana menyampaikan terkait halal ini terbuka untuk umum ya Ibu ya. Betul. Jadi kita ke masyarakat luas. Untuk masyarakat luas, tidak hanya mungkin lingkup UIN Malang saja, tapi bahkan seluruh Indonesia juga bisa merasakan bahkan ya. Di luar negeri, masyarakat luar negeri Indonesia juga betul. Bisa ya? Betul. Jadi permintaan itu tinggi sebenarnya. Permintaan itu tinggi, artinya ketika ketika kemarin misalnya kita mengadakan webinar internasional di masyarakat Muslim Indonesia di Jepang, ada Musfuk dengan kerjasama dengan Musfuk Muslim Fukuoka, yang di sana ada komunitas, di sana disampaikan bahwa kurang lebih ada 5.000 orang Indonesia yang di sana, dan mereka istilahnya kan gundah gulana ketika mereka tidak mudah menemukan makanan-makanan yang halal gitu seperti di Indonesia, sehingga kemudian bagaimana hukumnya kalau kami seperti ini, kondisinya seperti ini, sehingga ketika kami ada dari Bapak dosen kita dari Syariah, Ustadz Aziz Daman Huri, kemarin baru kurang lebih seminggu yang lalu, kemudian menyampaikan bagaimana di hukum Islam, istilahnya di mazhab-mazhab kita, apakah hanya kita menganut satu mazhab, apalagi istilahnya ada istilahnya kontemporer, artinya kondisi kekinian ketika kesulitan itu ada, apa yang harus disikapi. Seperti itu tuh katanya respon dari masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Jepang sangat senang sekali akan ada hal itu, dan diharapkan bisa rutin, bisa gitu. Luar biasa ya sahabat kampus, ternyata peminatnya saja itu banyak juga dari kalangan masyarakat Islam yang ada di luar negeri seperti itu. Salah satu programnya dari Halal Center ini kan juga ada program sertifikasi halal jalur self declare. Mungkin bisa disampaikan Ibu kepada sahabat kampus dan yang saat ini sedang menyaksikan bagaimana sih prosesnya, atau apakah ada syarat khusus seperti itu? Untuk istilahnya kalau di UIN Malang ini tadi yang kami sebutkan bahwa kami yang kami maksud adalah komunitas istilahnya yang di semula sebelum saya itu semuanya ada di Payung Halal Center. Di Payung Halal Center di situ ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan termasuk LP3H yang tadi disebutkan sebagai mendampingi proses produk halal. Kemudian ada juga lembaga pelatihan, itu semuanya berada di dalam naungan Halal Center. Tetapi supaya berkembang karena kebutuhan atau kegiatannya makin banyak, sehingga kemudian dipisahkan supaya makin berkembang, harapannya demikian oleh kampus. Kemudian ada LPH, Lembaga Penjaminan Halal. Di situ masyarakat luas yang menginginkan kebutuhan tentang sertifikat halal dari jalur yang istilahnya reguler. Yang disebut reguler di sini adalah berbiaya. Jadi ada istilah kategori, kan ada UMKM, usaha mikro, kecil menengah. Nah, yang di bawahnya Halal Center khusus yang mikro, yang kecil, yang kemudian istilahnya jalur self declare tadi. Yang dimaksud self declare adalah pernyataan sendiri, self declare kan gitu, pernyataan sendiri. Ketika bilang pernyataan sendiri berarti di situ produk yang dihasilkan, dibuat harus dijamin sudah dari bahan-bahan yang halal. Jadi misalnya keripik, berarti di situ ada menggoreng, berarti ada proses, ketika ada proses menggoreng, ada minyak goreng harus sudah bersertifikat halal. Betul. Kemudian pada saat prosesnya harus dijauhkan dari kondisi najis, misalnya begitu. Jadi ada pendamping tadi itu menyaksikan ke lapangan, andai kata dijumpai kemudian kurang tepat, akan diarahkan, bukan kemudian langsung tidak halal, sehingga tidak layak untuk mendapatkan, tidak demikian, tetapi lebih kepada edukasi dan kemudian justru didorong untuk bisa
bisa mendapatkan sertifikat halal. Dengan harapan ketika sudah bersertifikat halal akan menaikkan kompetitif dari produk tersebut, sehingga karena masyarakat akan lebih marem gitu kan. Ketika kemudian produk yang biasa saya cemil, nah itu sudah ada label halalnya, seperti itu. Jadi tidak kemudian semacam mencari tahu ke lokasi, wah ini tidak halal, bukan begitu, tetapi andai kata ada peralatan masak gitu ya. Karena memang ada di peralatan masak itu yang terbuat dari bahan yang non halal. Misalnya yang kemarin lagi marak karena masyarakat muslim ternyata tidak tahu, yaitu adalah kuas. Kuas sebenarnya ini diproduksi oleh industri kuas itu untuk misalnya ngecat atau bukan untuk makanan, betul. Dan mereka memberikan tanda pada kuas itu. Nah itu misalnya karena terbuat dari bulu babi. Nah itu ujungnya itu mereka tandai ada dicat warna merah, kemudian ada tulisan di situ. Mungkin masyarakat kurang tahu istilah babi. Mungkin dibacanya, diberikan tandanya, tulisannya itu bukan babi, kan gitu. Sehingga dipakai, ketika dipakai, nah baiknya itu tidak digunakan. Jadi lebih kepada mendampingi, mengedukasi, kemudian bagaimana industri ini justru mendapatkan, bukan langsung ditolak, bukan. Seperti itu. Berarti untuk program sertifikasi halal jalur self-declare ini merupakan program reguler ya Ibu, bisa diikuti oleh masyarakat siapa saja ya Ibu, seperti itu. Dan juga tentunya walaupun nanti ada kesalahan saat proses pembuatan itu diedukasi lebih tepatnya, untuk supaya nanti bisa, justru bukan nanti istilahnya misalnya ada istilah yang nggak enak tentang sertifikasi halal ini, misalnya dikatakan nanti justru mempersulit, kemudian mematikan industri kecil, bukan, tetapi mungkin lebih kepada penjaminan kepada konsumen, karena kita mayoritas muslim, sehingga menginformasikan, lebih kepada menginformasikan produk yang Anda ternyata misalnya Anda cemil setiap hari ini sudah halal atau belum. Jika di situ ada kekurangan, nanti akan lebih diedukasi supaya bisa mendapatkan sertifikat halal. Baik, luar biasa sekali ya. Berarti buat sahabat kampus nih, terutama sepertinya kan mahasiswa itu sekarang banyak ya Bu yang memiliki usaha-usaha seperti itu, bisa ya untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya di Halal Center UIN Malang. Nah, tadi juga Ibu sempat menyampaikan bahwasannya saat pendaftaran atau proses sertifikasi halal itu kan ada dari pendamping. Nah, kira-kira kalau jadi pendamping ini apakah harus dari dosen atau mungkin bisa dari kalangan mahasiswa Ibu mungkin? Nah, betul, ini sangat terbuka luas nggih. Jadi tadi kalau misalnya jalur self declare yang dikatakan self declare tadi itu benar-benar yang dari bahan yang jelas halal. Kalau masih ada sesuatu yang meragukan itu misalnya jadi ada yang ini sering kritis, ada bagian yang sulit, itu adalah misalnya adalah bahan daging. Ketika daging itu bagaimana penyembelihannya dan seterusnya, sehingga ketika non daging itu bisa masuk di non daging, bisa masuk di yang self declare. Tetapi kalau di luar itu yang misalnya olahan misalnya produk sosis, produk nugget yang itu dari daging, itu masuk nanti wilayah istilahnya di reguler. Di kita ada, bukan kemudian di Halal Center nggak ada berarti tidak dilayani, ada di LPH UIN Malang ada. Beda lagi ya. Beda lagi, tetapi kita sebenarnya tadi itu sebenarnya satu atap, satu manajemen, tetapi kemudian biar berkembang dipisah, tetapi sebenarnya kantornya masih sama ya. Kantornya ada di Gedung D. Di Gedung D di Syariah lantai 1 itu di Jalan Sunan Sunan Muria niku nggih. Baik. Berarti memang tidak hanya dari kalangan dosen saja Ibu, tapi bisa untuk semuanya, untuk masyarakat umum. Kemudian kira-kira Ibu dari Halal Center sendiri, apakah ada program khusus kepada mungkin mahasiswa untuk biar mengedukasi kepada masyarakat umum terkait halal ataupun mengenai produk-produknya? Jadi memang kita kan istilahnya teman sebaya tadi itu memang sebenarnya sangat potensial untuk memberikan ke circle-nya, istilahnya begitu nggih. Nah, itu sehingga kita sudah dibentuk
Youth Halal Agent. Nah Oke, itu Halal yang Agent. kemudian di pengasuhnya itu Bapak Gunaim Pasha dari Prodi Kimia, sama dengan saya juga dari Prodi Kimia. Nah itu beliaunya misalnya yang teman-teman ini tidak hanya dari kimia, tidak hanya dari eksak, semua mahasiswa UIN Malang bisa tergabung di sana. Yang jelas ikuti IG kami, Halal Center UIN Malang. Center UIN Malang ya. Nah, IG-nya ada. Kemudian paling enggak kita 1 tahun 2 kali akan ada pelatihan pendamping dan itu free. Boleh diikuti free online lagi, sehingga sangat memudahkan. Ketika di situ pelatihan itu kita ada edukasi, kemudian sekaligus praktek. Jadi memang benar-benar biar tidak hanya materi saja. Tidak hanya materi, kita biar praktek sekalian. Nah, ketika praktek itu diharapkan nanti selesai kegiatan mereka bisa menjadi pendamping halal. Nah, untuk pendamping halal itu sebenarnya apa sih keuntungannya? Taruhlah gitu. Pasti ini sahabat kampus bertanya-tanya ya Bu, biar tidak hanya asal ikut saja, tapi kan ada feedback yang didapatkan ya. Jadi ketika mengikuti sebagai pendamping ya, sebagai pendamping secara umum, tidak hanya untuk mahasiswa, siapapun bisa. Ketika pendamping itu jadi pendamping halal yang tadi ini yang di bawah Halal Center kan self declare. Self declare itu sebenarnya bergantung pada subsidi pemerintah untuk biaya, Jadi kalau masyarakat mendapatkan itu atau mendapatkan sertifikat yang jalur self declare sebenarnya benar-benar free, nggak ada biaya, Nah, pendampingnya dapat hire dari siapa? Nah itu tiap sertifikat satu produk itu ada membutuhkan biaya 230.000 yang itu dibiayai oleh pemerintah. Ketika dibiayai pemerintah, mendapatkan pendamping tadi akan mendapatkan 150.000. Nah, ini yang sudah ahli untuk mengerjakan itu dan seterusnya. Karena begini, ketika satu produk rumahan yang keripik-keripik itu misalnya kerupuk A, kerupuk B, kerupuk C, nah modelnya yang macam-macam, yang panjang, yang pendek, dan seterusnya itu maka akan istilahnya satu produk, bukan satu PU. Jadi satu rumah yang punya macam-macam produk bisa 5 sertifikat halal. Sehingga tinggal dikalikan 5 kali 150.000. Sehingga sangat mungkin kemudian mendapatkan fee ketika menjadi mahasiswa. Apalagi nanti bisa dikembangkan karirnya pada saat setelah. Nah, dan kemudian ketika itu sudah paham tentang itu, bisa naik level, mengikuti pelatihan meskipun itu pelatihannya harus berbayar, namanya penyelia. Penyelia ini mendampingi misalnya kafe, resto, hotel, dan itu di-hire oleh dari tempat-tempat usaha tersebut untuk bisa memasukkan dokumen dan seterusnya sehingga tempat-tempat tersebut mendapatkan sertifikat halal. Baik, berarti memang kesempatannya ini sangat terbuka luas ya, dan banyak sekali peluang untuk mahasiswa, terutama dari mahasiswa UIN untuk bergabung menjadi pendamping sertifikasi halal di Halal Center UIN Malang. Kira-kira untuk proses sertifikasi halalnya ini kira-kira berapa lama Ibu kalau di Halal Center ini? Kalau untuk tadi ada semacam hari efektif kerja, Kalau dari berkas-berkasnya semuanya sudah siap dan seterusnya, kurang lebih 1 bulan nanti sertifikat tadi bisa selesai. Jadi kan itu istilahnya ada proses yang harus dari UIN Malang, Halal Center UIN Malang, kemudian dimasukkan ke dalam sistem halal, kemudian di proof, dilihat, dicek dan seterusnya dari pihak BPJPH, kemudian nanti akan dikeluarkan sertifikat halal. Kira-kira selama 1 bulan. Kemudian kalau untuk jangka waktunya, apakah sertifikasi halal ini harus ada pembaruan ulang Ibu? Kira-kira berapa tahun sekali, ataukah cukup sekali itu saja untuk UMKM? Untuk self declare, yang jalur self declare tadi itu istilahnya yang yang tadi produk tersebut hanya istilahnya adalah sebenarnya selamanya begitu. Jadi tidak ada kata mempersulit gitu. Tetapi kalau yang misalnya yang kafe, resto, yang produk-produk seperti itu juga sebenarnya adalah selamanya dengan catatan misalnya apakah menunya tetap, apakah komposisinya tetap, karena yang dicek kan yang itu. Jika ada perubahan ada penyesuaian lagi semacam itu.
Baik, berarti sebenarnya untuk jangka waktunya ini selamanya ya, dalam artian cukup sekali saja. Cukup sekali. Asalkan untuk komposisi ataupun produk yang ditawarkan itu masih tetap seperti itu ya. Baik, kira-kira kalau dari Halal Center UIN Malang sendiri Ibu, apakah ada targetnya nih? Kira-kira selama 1 tahun harus ada berapa UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal atau seberapa saja seperti itu? Oke. Jadi ada, alhamdulillah, kita prestasi kita untuk seluruh UIN. Kalau misalnya untuk seluruh UIN kita ada di ranking di 7. Untuk di seluruh UIN di Indonesia kita alhamdulillah dengan pencapaian sejak 2021 hingga sekarang layanan yang kita lakukan itu hingga mencapai 48.000. Jadi sebenarnya gede sekali. Dan itu seluruh Indonesia. Jadi sangat memungkinkan ketika anak-anak mahasiswa di UIN Malang ini selama masih studi kemudian mengikuti kan kayak enak, masih satu kampus. Kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan ke kantor kami, ada yang apa bisa ditanyakan kepada senior atau admin untuk membimbing, dan ketika mereka lulus bisa mereka kembangkan. Dan ini berlakunya taruhlah tadi sebagai akun yang tadi itu dianggap aktif jika selama 2 tahun tidak mendampingi sama sekali, nah itu baru hangus. Kalau masih, jadi dimulainya bisa ketika mengikuti, kemudian nanti dari keluarga famili yang ini diberikan. Kemudian selain tadi yang kuota pemerintah, itu ada juga istilahnya itu fasilitasi, dan UIN untuk saat ini alhamdulillah sudah kerjasama, taruhlah kemarin misalnya dengan BCA Pasuruan, kita diberikan kuota 100 SH. Taruhlah UIN Malang diminta untuk mendampingi pendamping halal dari UIN Malang diminta untuk mendampingi pelaku usaha daerah Pasuruan yang mendanai dari BCA. Yang ke depan ini mudah-mudahan ini lancar. Kemarin masih tingkat kerjasama dan membicarakan tentang teknis, kita insya Allah dengan BI Kota Malang. Jadi dengan begitu tidak hanya kuota gratis dari pemerintah yang itu lumayan berebut sih untuk seluruh Indonesia, karena ketika diberitahu begitu kemudian jadi memang berebut sekali. Tetapi kalau ada fasilitasi begini memang menjadi lebih ada kuota. Nah, kemudian diberikan semacam jatah. Ini yang terdekat, ini alhamdulillah LP2M kita. LP2M kita juga memberikan fasilitas untuk biaya. Tadi self declare itu untuk anak-anak yot halal yang ada di mahasiswa UIN untuk praktek. Nah, ini nanti misalnya ketika mereka praktek digaji itu sama LP2M. Nah, sehingga sudah jelas nanti siapa yang didampingi, kemudian diproses supaya belajar caranya begini, dan kedepannya mudah-mudahan jadi peluang karir yang lebih baik gitu. Luar biasa sekali ya sahabat kampus, ternyata memang Halal Center ini sangat terbuka sekali untuk masyarakat umum, terutama untuk mahasiswa UIN bisa berkembang lebih lanjut menjadi pendamping, bahkan sudah kerjasama dengan pihak LP2M UIN Malang untuk menjadi pendamping produk halal, sehingga sertifikat halal atau sertifikasi halal ini bisa terus berkembang dan banyak UMKM yang akan mendapatkan sertifikat halal, sehingga konsumen puas ya Ibu dengan produk-produk yang diedarkan di pasaran. Sebelum kami tutup, mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan pesan atau harapan kepada sahabat kampus dari Halal Center UIN Malang untuk sahabat kampus semua? Saya kira kita yang dengan ulul albabnya kita itu itu kan benar-benar menjadi unggulan kita, harusnya menjadi unggulan kita ini, bukan harusnya, memang sudah. Dan kita harus senang, bersyukur menjadi mahasiswa dan sivitas, bukan hanya mahasiswa, saya juga senang menjadi bagian dari UIN Malang kita yang ulul albab. Ketika ulul albab kita kan menebarkan apa yang kita bisa. Jadi sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Nah, dengan Halal Center ini kita yang UIN Malang itu punya ilmu-ilmu tentang bagaimana cara tentang halal, bagaimana tentang dari sisi hukumnya itu
diharapkan makin bisa action kepada masyarakat luas. Baik. Luar biasa sekali atas penyampaiannya dari Ibu Eni Yulianti selaku Ketua Halal Center UIN Malang. Nah, sahabat kampus semuanya, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eni bahwasannya Halal Center UIN Malang ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan sertifikasi halal, dan juga terutama kepada sahabat kampus nih yang mau mengembangkan potensinya seperti itu di bidang halal ataupun sejenisnya, bisa bergabung menjadi pendamping sertifikasi halal yang diadakan oleh Halal Center UIN Malang. Sahabat kampus semua, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Jangan lupa terus like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Malang, dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Akhir kata, saya Rehan Mucid Asyabani dan narasumber kita selaku Ketua Halal Center UIN Malang pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sahabat kampus. Terima kasih.